Dan uniknya ini uniknya nih. Menurut beliau, dari 150 pemandangan tersebut tidak terjadi pengulangan. Masya Allah ya. Iya, tidak terjadi pengulangan sama sekali. Artinya beberapa kejadian yang nggak terulang. Iya, artinya saat pemandangan satu dengan yang lainnya itu berbeda, maupun berbedanya secara kulli, artinya secara keseluruhan memang beda gitu. Atau mungkin mirip-mirip, tetapi ada perbedaan-perbedaan kecil yang memang berbeda. Dan kemudian belum menyampaikan bahwa pemandangan-pemandangan hari kiamat ini memiliki karakteristik yang cukup unik lah. Artinya punya karakteristik khusus, ciri khas tersendiri. Apa saja? Yang pertama misalnya bahwa pemandangan-pemandangan ini ya sebagaimana dalam bingkai ilustrasi artistik atau taswir fani itu ya, yang digagas oleh beliau, bahwa pemandangan tersebut pemandangan yang hidup, tidak abstrak dan tidak kaku. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas semua kemudahan yang Allah berikan, atas nikmat iman yang sampai hari ini masih Allah titipkan dalam dada kita. Salam dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau, membaca sirah perjuangan hidup beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat Taslih, dimanapun antum berada, kita patut bersyukur karena kita sampai hari ini masih diberikan kemudahan juga untuk bisa bertafaqquh fid din dengan berbagai macam fasilitas sarana yang Allah mudahkan di zaman ini. Salah satunya mungkin lewat tayangan-tayangan di YouTube atau yang selainnya. Alhamdulillah, masih dalam bincang berfaedah serial The Miracle of Al-Quran, yang masih bersama kita juga guru kita Al-Ustaz Bambang Ridho LC Hafidhahullah Ta'ala, yang bersama saya hari ini di studio. Assalamualaikum Ustaz Bambang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz Bambang, masih dalam serial yang sama nih Ustaz, Masih. Tentang The Miracle of Quran, yang di 3 pertemuan atau episode sebelumnya sudah Masya Allah sekali poin-poin yang antum sampaikan juga menarik, dan bahkan sebagian kita mungkin sudah mencobanya Ustaz, ketika membaca Quran. Kemudian dari contoh-contoh yang antum sebut atau ilustrasi artistik yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin sebagian dari kita sudah mencobanya Ustaz. Baik yang dengan memakai Quran langsung atau Quran terjemah, dan mungkin merasakan kemujizatan Al-Quran itu dari sisi itu ya. Nah, Anda keinget di pertemuan sebelumnya antum menyampaikan sesuatu Ustaz. Ya. Kata antum nanti akan kita bahas di episode setelahnya tentang masyahid. Masyahid itu apa ya? Pemandangan. Oh, pemandangan hari kiamat. Ya, betul Ustaz ya. Ya. Kalau tidak salah ingat nih saya ketika di episode sebelumnya antum sampaikan itu. Baik Ustaz, itu seperti apa Ustaz? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menarik tadi yang antum sampaikan sebelumnya. Mencoba gitu ya, mungkin ada pemirsa yang sudah mencoba gitu. Mungkin kalau saran dari saya sih, salah satu sarana untuk mencoba mungkin pakai bukunya beliau sendiri ya, buku Sayyid Qutb, yaitu Fi Dhillil Quran, Tafsir Fi Dhillil Quran gitu ya. Sebenarnya ya itu antara tafsir atau interpretasi lah gitu ya. Okay. Tapi mungkin lebih, sebenarnya Sayyid Qutb sendiri nggak bilang ini adalah tafsir gitu kan. Memang ini dalam proyek perpustakaan Al-Quran yang beliau garap gitu kan. Tapi beliau menyebutnya Fi Dhillil Quran, ya seakan-akan beliau ingin membahasakan kembali dengan rasa beliau gitu ya, dengan
bagaimana beliau ingin mencoba berinteraksi dengan Quran, interaksi dengan Al-Quran gitu ya. Itu mungkin bisa lah hasil perenungan dalam iya kali ya. iya benar, karena apa yang kita bahas dalam The Miracle of Al-Quran dengan rujukan kita terutama At-Taswir Al-Fani bil Quran ini ya ini teori-teori yang kemudian nanti diaplikasikan oleh Sayyid Qutb dalam Fidhalil Quran itu, dalam karya beliau yang itu. Dan kan sekarang udah ada sudah lama ya semuanya ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagi para pemirsa lah yang mau mencoba gitu kan. Gimana sih rasanya Al-Quran dengan apa namanya, dengan segala keindahan seni yang menarik dan bisa menggugah jiwa kan gitu. Nah kemudian yang kedua, nah ini yang kemudian akan menjadi bahasan kita ya ini saja, tentang bagaimana Al-Quran menyampaikan atau menggambarkan pemandangan hari kiamat. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan, kan kemarin kita memberikan contoh-contoh gitu ya, bagaimana Al-Quran menyampaikan sebuah pesan makna abstrak tapi dalam bentuk yang seakan kita bisa rasakan dengan kuat gitu kan, seakan bernyawa, seakan memiliki gerakan gitu ya, sehingga kita menangkapnya pun mudah pesan tersebut. Terus ya banyak contoh-contoh yang kita sebutkan pada pertemuan lalu. Nah hari ini sebenarnya salah satu contoh juga bagaimana Al-Quran dengan keindahannya, dengan ilustrasi artistiknya menggambarkan dan menyampaikan tentang pemandangan hari kiamat. Kenapa kita khususkan atau kita spesialkan gitu ya? Karena memang Sayyid Qutb sendiri punya buku buku khusus ya tentang pemandangan Al-Quran ini, yang tadi judul Arabnya Masyahidul Qiyamah fil Quran gitu kan. Masyahidul Qiyamah fil Quran. Udah ada terjemahannya belum? Wallahu alam. Kalau yang Taswir Fani kan sudah ada. Tapi kalau yang ini wallahu alam. Sebenarnya kalau saya baca-baca di beberapa mukaddimah buku-buku beliau juga ingin membuat buku-buku dalam ritme semisal ini, masih dalam bingkai ilustrasi artistik, tapi lebih spesifik kan yang kita bahas hari ini tentang pemandangan hari kiamat. Sebenarnya beliau ingin membuat hal yang sama dalam tema kisah-kisah dalam Al-Quran gitu ya. Tapi Allah alam kayaknya sudah jadi bukunya atau belum? Sepertinya belum jadi gitu ya. Tapi salah satu proyek Quran itu ya. Iya. Proyek fokus Quran beliau ya. Fokus Quran. Nah, baik, yang penting kita bahas hari ini tentang pemandangan hari kiamat. Saya ingin mulai dari sini, Zat. Bahwa kalau berbicara hari kiamat itu kan jelas, ini adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam kan gitu ya. Artinya memang tema hari kiamat ini adalah tema yang sangat krusial, sangat basic, sangat fundamental gitu ya. Karena menentukan keimanan gitu. Dan memang kalau kita berbicara dalam kehidupan kita di dunia, ya tema paling besar itu ya adalah tentang hari kiamat. Artinya kan begini ya, kita hidup di dunia ini mungkin terjadi perdebatan antara kita, ada perbedaan di antara manusia gitu ya, antara yang benar dan yang batil, yang hak dan yang batil gitu kan. Kan ini semua mungkin di dunia kita tidak mendapatkan jawaban siapa yang sebenarnya di atas kebenaran, siapa yang di atas kebatilan kan gitu. Kita akan benar-benar mendapatkan jawabannya nanti kan di hari kiamat. Ya artinya memang hari kiamat inilah yang menentukan di hari yang paling menentukan, menjadi fase paling menentukan dalam kehidupan manusia, dan dialah yang akan menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kan. Dalam arti hari kiamat inilah akan diputuskan amalan-amalan kita, aktivitas kita di dunia, hasilnya apa? Ini yang jadi jalan atau pintu masuknya gitu lah. Kita di akhirat surga atau neraka kan gitu. Nah, kalau memang kalau kita lihat dari dari sirah nabawiyah atau
dari Al-Quran sendiri akan sangat banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Gitu. Di juz 30 banyak. Di juz 30 banyak. Artinya memang kalau menurut Syed Qutb memang pemandangan hari kiamat yang diceritakan oleh Al-Quran kan tentu pemandangan hari kiamat itu kan mencakup kebangkitan, hisab, gitu ya. Kemudian ada azab, ada sepaket lah nih. Nikmat gitu kan. Ada jannah atau surga atau kemudian neraka gitu kan. Nah, itu memang ada tersebar di mana-mana dalam ayat Al-Quran, di berbagai surat tersebar. Tetapi memang mayoritasnya adalah berada dalam surat-surat Makkiyah. Salah satu ciri khasnya ya. Salah satu ciri khas surat-surat Makkiyah adalah pembahasannya temanya adalah tentang hari kiamat. Bahkan Syed Qutb sendiri dalam datanya menyebutkan dari 100, jadi begini ya, ini yang beliau maksud dengan pemandangan hari kiamat adalah ayat-ayat yang menceritakan atau menggambarkan pemandangan hari kiamat, bukan hanya sekedar kalau ayat-ayat yang menyebutkan atau ada penyebutan al-yaum al-akhir, gitu kan, atau al-jannah, an-nar, al-adabul alim, atau an-na'im atau apa gitu kan, itu tidak masuk karena tidak ada pemandangannya, hanya penyebutan saja. Nah, adapun pemandangan-pemandangan ini yang menjadi bahasan beliau dan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, menurut statistik yang beliau lakukan, pemandangan hari kiamat yang ada dalam Al-Quran yang beliau kumpulkan itu ada 150 pemandangan. Banyak. Dari setidaknya 80 surat. Dari total 114 surat. Berarti lebih 3/4 lebih. Iya, 3/4 lebih. 3/4 lebih. Iya. Ada 150 pemandangan. Ini pemandangan tadi ya kita garis bawahi. Selain yang cuman sekedar penyebutan al-yaum al-akhir atau apa namanya, hanya sekedar istilah begitu ya. Udah ada pemandangan itu. Dan uniknya ini uniknya nih. Menurut beliau dari 150 pemandangan tersebut tidak terjadi pengulangan. Iya, tidak terjadi pengulangan sama sekali. Artinya beberapa kejadian yang nggak terulang. Iya, artinya saat pemandangan satu dengan yang lainnya itu berbeda, maupun berbedanya secara kulli, artinya secara keseluruhan memang beda gitu. Atau mungkin mirip-mirip, tetapi ada perbedaan kecil yang memang berbeda. 150 pemandangan. Dan itu ajib, berarti Quran ini ya emang beneran mukjizat ya. Iya benar. Kan seakan-akan gini ya. Seakan-akan ini seperti Allah menciptakan manusia. Manusia itu kan dia sama, seluruh manusia kan ini. Betul. Tapi kan kemudian nggak ada yang sama kan? Iya. Ada yang berbeda kan? Ada yang memang berbeda, benar-benar berbeda. Atau ada yang mirip tapi pasti ada bedanya. Atau yang kembar itu kan? Iya kan? Yang kembar itu kan mungkin ya giginya yang satu kingsul. Iya betul. Yang satu mungkin alisnya atau gitu kan. Hidungnya yang satu pesek gitu, atau mungkin mancung, atau ada tai lalatnya atau nggak ada kan gitu ya. Begitu juga yang terjadi saat Al-Quran menggambarkan, menuturkan tentang pemandangan hari kiamat dalam Al-Quran. 150 pemandangan. Kita bahas 150 nih, Sat. Iya kagak juga. Kirain karena 150 ini kita akan spill sedikit. Nanti selebihnya baca sendiri biar bisa merasakan langsung. Iya, Masya Allah. Ini satu faktor menarik ya, bahwa 150 pemandangan hari kiamat yang diceritakan oleh Al-Quran tidak terjadi pengulangan. Artinya ada satu pemandangan, ini diulangi lagi di ayat yang lain. Enggak ada. Kita baca Quran belum sampai kayak gitu, Sat. Nah itu dia, Sat. Kayak beliau ini kayak Syed Qutb gitu ya, ngitungin, kemudian meneliti, menganalisa, Masya Allah. Artinya memang beliau benar-benar fokus. Proyek Al-Quran ini benar-benar digarap dan sesuai dengan beliau.
Jadi ada 150 pemandangan dari 80 surat yang mayoritas suratnya adalah surat Makkiyah. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa pemandangan-pemandangan hari kiamat ini memiliki karakteristik yang cukup unik lah. Artinya punya karakteristik khusus, ciri khas tersendiri. Apa saja? Yang pertama misalnya bahwa pemandangan-pemandangan ini ya sebagaimana dalam bingkai ilustrasi artistik atau taswir fani itu ya, yang digagas oleh beliau, bahwa pemandangan tersebut pemandangan yang hidup, tidak abstrak dan tidak kaku. Contoh, Ustaz. Kita perlu contoh nih biasanya. Contohnya nanti. Oh gitu. Nah, ini kita coba sebutkan karakteristiknya. Nanti akan ada contoh-contoh yang akan masuk gitu ya. Jadi pertama, pemandangannya hidup, tidak abstrak dan tidak kaku. Yang kedua, pemandangan yang diceritakan oleh Al-Quran itu diberikan nyawa, sehingga seakan-akan saat kita baca dia itu nyata di depan mata. Jadi seakan-akan kita benar-benar bisa membayangkan dan seakan-akan kita merasakan kejadian itu ada di depan mata kita. Bisa terasa dengan baik gitu, dengan padahal cuma susunan huruf-huruf. Hanya sekedar susunan huruf yang kita baca. Gitu. Bahkan terkadang terkadang itu saat diceritakan atau digambarkan pemandangan hari kiamat, biasanya dalam satu ayat atau dalam beberapa ayat gitu ya, intinya beberapa ayat sedang berbicara tentang pemandangan hari kiamat, tetapi kemudian juga ada pemandangan kehidupan dunia. Itu terkadang misalnya gitu ya, jadi ada diawali ini pertama-tama ada diceritakan pemandangan dunia, kehidupan dunia. Tiba-tiba kemudian ada pemandangan hari kiamat. Di satu ayat? Mungkin ada satu ayat atau dua ayat, tiga ayat. Artinya nggak jauh-jauh ya? Artinya tidak ada pemisah yang menunjukkan atau seakan-akan dapat dirasakan bahwa kehidupan dunia itu hanya benar-benar sebentar dan pendek. Itu isyarat ya? Itu isyarat gitu. Itu kan bukan hanya sekedar asal-asalan menaruhnya begitu ya. Pastilah. Itu sebenarnya memberikan rasa, memberikan indikasi, memberikan isyarat gitu ya. Contohnya begini, nah ini kita masuk ke contoh. Surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mansura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini kan tiga ayat berbicara tentang penciptaan manusia gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian manusia setelah dia diberikan terus kehidupan kan gitu kan. Di ayat yang selanjutnya langsung inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Langsung berbicara tentang pemandangan hari kiamat. Kalau diartikan itu, kami menyiapkan bagi orang-orang kafir salasil rantai-rantai gitu kan. Wa aglala ya apa ya? Ngait gitu kan. Kail gitu kan. Nah, wa sa'ira, ada api yang menyala-nyala. Padahal 3 ayat sebelumnya baru bicara tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Apa tiba-tiba begitu kan? Tanpa ada pemisah, tanpa ada gradasi dikit gitu. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu sebentar dan bahwa kita memang akan berada di kehidupan akhirat. Di situ kita akan dipisahkan, kita masuk surga atau kita masuk neraka. Dan tadi nyata, bernyawa. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Meskipun secara hakikat misalnya kami siapkan rantai, mungkin sama secara nama, beda secara hakikat kali, namanya di akhirat. Benar, kan gitu. Karena tapi kan yang kita lihat, kita pahami rantai ya rantai-rantai. Iya. Intinya itu kan untuk memudahkan saja kan. Iya. Untuk kita bisa membayangkan, ya rantai biasanya buat apa sih? Mengikat. Untuk mengikat gitu kan. Memang mungkin secara hakikat
berbeda. Tetapi kan fungsinya bisa jadi mirip-mirip lah. Iya, betul. Kemudian ke di ayat selanjutnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Langsung ayat tentang Nikmatan surga gitu. Dan diceritakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu mereka akan minum dengan minuman-minuman yang demikian gitu. Ini unik nih. Ini salah satu karakteristik pemandangan hari kiamat yang digambarkan oleh Al-Quran itu seperti itu. Nah, kemudian terkadang saat Al-Quran menampilkan atau menceritakan penampakan atau pemandangan hari kiamat, terkadang pada saat yang bersamaan juga dalam satu ayat gitu ya, bisa jadi itu ditampakkan atau ditampilkan kehidupan dunia bersamaan dengan kehidupan akhirat. Kalau tadi kan mungkin kan dalam beberapa ayat terlebih dahulu, baru kemudian hari kiamat. Kalau ini satu ayat? Kalau ini dalam satu ayat, seakan-akan bersamaan. Contohnya dalam surat Al-Ankabut ayat 54. Yasta'jilunaka bil 'adzabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ya. Mereka, orang-orang kafir, meminta kepadamu, wahai Muhammad, untuk dipercepat turunnya azab gitu. Kalau kamu Muhammad benar Nabi, utusan Tuhan, dari langit gitu kan. Coba minta ke Tuhanmu untuk dipercepat datangnya azab kan gitu kan. Itu kan pemandangan tentang kehidupan di dunia kan. Orang-orang kafir seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan masih di ayat yang sama. Masih di ayat yang sama disebutkan tentang bagaimana pemandangan hari kiamat. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Memang sebenarnya jahanam neraka itu sudah disiapkan dan ada di sekeliling kalian kan gitu kan. Itu dalam satu ayat. Jadi kita seakan-akan kemudian menghayal gitu ya. Orang-orang kafir itu ketika mereka menolak kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam gitu kan. Apalagi kemudian minta percepat turunnya azab. Itu juga nantang juga kali ya. Iya. Nah, orang gak usah nantang, orang yang memang ada di sekeliling kalian, jahanam itu kan gitu. Langsung dijawab sama Allah. Langsung dijawab oleh Allah kan gitu. Nah, kemudian contoh lain, terkadang sebuah ayat berbicara sebuah kisah yang terjadi di dunia dan tiba-tiba lanjutan kisahnya apa yang terjadi di akhirat. Jadi ini Allah bercerita tentang sebuah kisah dalam Al-Quran. Secara tidak sadar atau secara tiba-tiba gitu, dengan pemandangan yang mirip. Bedanya pemandangan kisah yang pertama diceritakan adalah apa yang terjadi di dunia. Yang selanjutnya langsung ke akhirat. Contohnya begini. Dalam surat Hud ayat 96 sampai 98. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabaru amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bisal wirdul mawrud. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan bukti-bukti yang nyata. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dan juga kaumnya, wa mala'ihi. Ya kan? Fattaba'u amra Fir'aun. Ini kan Fir'aun sedang menuntun pengikutnya di dunia kan. Wa ma amru Fir'aun birasyid. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Langsung tiba-tiba hari kiamat. Di sini digambarkan bahwa pada hari kiamat Fir'aun kembali menuntun atau memimpin kaumnya. Bedanya mereka di hari kiamat Fir'aun menuntun kaumnya ini ke neraka kan gitu. Bisal wirdul mawrud. Kan gitu ya. Ini menarik dan ini macam-macam Ustaz. Jadi tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemandangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, pemandangan hari kiamat. Apakah dia tidak terlalu berjauhan antara dunia dan akhirat, atau dalam waktu yang bersamaan, atau terkadang
pemandangan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu bercampur-campur dalam beberapa ayat. Langsung di satu ayat mungkin gitu. Iya, jadi ya mungkin katakan dalam beberapa ayat itu pembahasannya tentang, tapi ini berganti-ganti. Nanti ada ayat-ayat tentang hari kiamat, tiba-tiba nanti kehidupan dunia. Kayak mungkin ini mungkin agak nambahin dikit kali kayak di surat An-Naba tuh. Seingat Ana tuh akhir-akhirnya itu kan berbicara tentang azab neraka, kemudian baru innalil muttaqina mafazan hadaiqa. Itu termasuk gak kira-kira? Iya, termasuk seperti itu juga. Itu pemandangan juga ya masuknya. Sebelumnya kalau tidak salah beberapa ayat kan bicara tentang azab jahanam, baru nanti innalil muttaqina mafazan gitu ya. Nah, karakteristik selanjutnya tentang pemandangan hari kiamat yang digambarkan oleh Al-Quran adalah bahwa dalam pemandangan hari kiamat Al-Quran selalu mengilustrasikan kegentingan, kondisi yang genting, dan kondisi kegentingan tersebut mencakup seluruh alam semesta. Maksudnya alam semesta, benda-benda padatnya gitu ya, atau makhluk-makhluk yang tidak hidup. Begitu juga makhluk-makhluk hidup, termasuk di situ hewan, dan juga mencakup manusia kegentingan tersebut. Artinya huru haranya itu selalu ditonjolkan dalam pemandangan hari kiamat. Dan huru hara tersebut mencakup seluruh alam semesta. Dan ini nanti bermacam-macam. Terkadang terkadang dalam beberapa ayat gitu ya, dalam satu cerita gitu ya, dalam satu pemandangan itu artinya di situ ada makhluk yang tidak hidup, ada hewan juga, manusia juga, atau terkadang manusia saja, atau terkadang hewan dan manusia gitu. Atau terkadang hanya alam semestanya, hanya makhluk yang tidak hidup saja. Contohnya misalnya dalam surat At-Takwir gitu. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'attirat wa idza al-wuhusu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nuzirat, dan selanjutnya. Itu kan digambarkan kegentingan bermacam-macam kan. Betul. Mulai dari makhluk yang tidak hidup gitu ya. Iya. Contohnya tadi wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung diperjalankan gitu. Gunung yang tadinya kokoh, tiba-tiba yang tadinya diam kokoh jadi berjalan gitu kan. Wa idzal wuhusu husyirat, binatang-binatang liar kemudian dikumpulkan gitu kan. Wa idzal biharu sujjirat, lautan dipanaskan gitu kan. Wa idzal maw'udatu su'ilat, yang dikubur-kubur itu, anak-anak yang dikubur hidup gitu Pak, akan ditanyakan pada hari itu. Itu kegentingan yang terjadi. Atau dalam surat Al-Zalzalah misalkan kayak gini, rajatil ardu athqalaha gitu. Wa qala al-insanu ma laha. Berarti kan ini ada manusia, ada makhluk lain. Bumi. Dalam surat Al-Qari'ah juga. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth, manusia. Wa takunu al-jibalu kal 'ihbil manfush. Amma madza qur'an seterusnya. Itu artinya memang di titik ini, artinya dalam gambaran umumnya Allah itu mengabarkan tentang kiamat tuh intinya kegentingan gitu. Kegentingan selalu ditonjolkan. Dan kegentingan itu bukan yang merasakan, bukan hanya manusia saja, tapi seluruhnya ya. Seluruh alam semesta, makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup. Dan tadi kan kalau antum tadi merasakan dari tadi contoh-contohnya, kan tidak ada yang sama. Iya kan? Yauma yafirul mar'u min akhihi kan juga. Ini kan yang merasakan kegentingan manusia tadi kita salah satunya kan. Tapi yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana seorang manusia lari kabur, gak mau nolongin, pokoknya udah nggak
mau tanggung jawab lah. Dia nggak mau bodo amat lah. Pokoknya dia mikirin diri sendiri lah kan gitu kan. Dalam ayat itu kan begitu. Kegentingannya diceritakan pemandangannya seperti itu. Tapi di ayat yang lain, yauma yakunun nasu kal farashin mabthus. Kan beda lagi udah pemandangannya kan gitu. Terus ayat apa lagi tadi? Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat. Beda lagi kan. 150 itu hitungannya gimana Ustaz? Maksudnya satu ayat saya lihat kayak gitu kan, idza syamsu kuwirat itu satu apa gimana Ustaz kira-kira? Kayaknya seperti itu. Sehingga sampai 150 ya. Sehingga kayak misalkan wa akhrajatil ardu athqalaha dua gitu ya, satu-satu terus ya. Nah, ini menarik kalau kita baca ya tadi benar kata terutama di apa namanya surat-surat pendek. Juz 30 ya. Kan kebanyakan juz 30, juz amma itu memang makiyah Ustaz. Iya. Yang tadi antum juga bilang bahwa ayat-ayat berbicara tentang hari kiamat itu banyaknya di makiyah. Benar. Bahkan banyak maksudnya gini, ciri khas surat makiyah itu adalah bicara tentang kiamat gitu ya. Iya. Insyaallah. Dan ini mungkin yang kalau kita perhatikan modal besar ya. Modal besar Rasulullah untuk apa namanya mendidik para sahabat kan. Fase Mekah itu kan Ayatnya dikit tapi mengena gitu. jadi diperkuat fondasi terutama tentang al-yaum al-jaza gitu ya, yaumul jaza gitu kan. Yang ketika itu memang orang-orang kafir Quraisy memang anti sekali dengan yaumul hisab itu ya, apa? Hari kebangkitan itu. Bukan hari kebangkitan nasional katanya. Hari yaumul ba'ats. Iya. Artinya kan memang ya kalau kita pikir-pikir gitu ya. Hari kiamat ini memang jadi penentu ya, dalam arti kalau kita atau seorang manusia menyadari dengan baik, beriman dengan baik tentang hari kiamat, artinya apa yang kita kerjakan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Kita kan akan berpikir-pikir. Ya. Kita akan berpikir dulu, kita mau melakukan apa di dunia ini, kita akan berpikir. Sebelum akhirat aja ada di dunia juga pertanggungjawaban. Insyaallah, masyaallah. Ini Ustaz, kita aneh jadi apa ya tadi bahasanya? Keingetan gitu bahwa di banyak hadis kalau tidak salah Ustaz ya. Keimanan tentang beberapa hadis gitu Rasul menggandeng antara keimanan kepada Allah dengan yaumil akhir. Contoh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu gitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir untuk ini gini segala macam. Itu kan berarti isyarat juga lah Ustaz ya. Bahwa al-iman biyaumil akhir itu urusannya besar. Berkaitan dengan bahkan sampai Rasul, kenapa Rasul nggak bilang gini aja, man kana yu'minu billahi wa malaikati, seharusnya kan bisa aja Ustaz ya. Tapi Rasulullah malah memilih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Masyaallah. Ada contoh apa lagi, apa emang nanti dibiarkan untuk dibaca sendiri ya bagaimana Ustaz? Ini mungkin spill sedikit biar nanti para pemirsa yang mencoba merasakan dan yang paling mudah inilah di juz 30 itu ya. Karena kita mungkin sering dibaca juga. Baca interaksi kita paling besar mungkin di juz 30 gitu. Nanti bisa dirasakan sendiri. Apalagi nanti kalau membaca apa namanya, coba baca Fitril Quran gitu kan. Itu dia di juz 30 itu sangat dahsyat. Saya ingat Anda saat memang Said Qutb ini nanti mohon dibenarkan, dikoreksi gitu. Dia punya ketinggian sastra Ustaz. Iya, benar. Sehingga kadang ya kalau baca terjemahnya, saya pernah baca-baca gitu saya terjemahnya Fitril Quran itu dikit aja gitu. Itu kayak misalkan surat Al-Zalzalah gitu ya contohnya. Beliau mengatakan surat ini tinggi tekanannya apa gitu-gitulah bahasanya, dalam maknanya gini, itu kayaknya butuh disyarah lagi apa gimana kira-kira? Ya mungkin inilah saat baca itu agak sedikit mikir dulu gitu kan, sambil ngebayangin maksudnya apaan sih gitu kan, biar benar-benar kita bisa sampai pada pesan yang ingin disampaikan oleh beliau. Dan satu lagi kan yang beliau sering jadi gini, bahwa ilustrasi artistik yang beliau maksud atau taswir fani yang beliau maksud ini harus benar-benar dimaknai secara luas. Dalam arti begini, ini bukan hanya nanti kita akan masuk lebih jauh lagi ya,
yang dimaksud dengan ilustrasi artistik ini kan bagian-bagiannya sangat banyak sekali. Artinya sisi-sisinya sangat banyak. Kalau tadi bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya, memberikan pesan-pesannya ada seperti ada nyawa gitu, ada seperti hidup, ada gerakan dan lain-lainnya gitu kan. Nanti kita akan masuk lagi bagaimana kemudian terkadang Al-Quran itu dalam satu penyampaian itu bukan hanya metode uslubnya saja yang indah, tetapi juga pilihan-pilihan hurufnya, suara-suara huruf yang dihasilkan itu juga mendukung. Contohnya gini, dalam surat Al-Lahab gitu ya. Kan ini termasuk ayat yang menampilkan pemandangan hari kiamat kan. Dan di situ kan Al-Lahab itu kan ya sedikit banyak berbicara tentang seperti ada peperangan gitu kan. Ada seorang manusia dengan istrinya yang kemudian menentang Rasulullah gitu kan. Tapi kemudian yang langsung membalas adalah Allah kan gitu kan. Dengan surat tersebut kan. Tampat siyada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu menurut beliau, menurut saya itu betul kalau kita baca di Fidhil Al-Quran itu pilihan huruf-hurufnya benar-benar mendukung adanya suasana yang mengerikan gitu ya, seperti itu ya. Itu dia. Itu termasuk salah satu sisi artistiknya. Ana jadi keingetan saat karena antum bahas ini surat Al-Zalzalah. Ana pernah baca juga Fidhil Al-Quran itu. Di antara mukadimah beliau kata beliau kuat goncangannya. Kalau kita baca bahasa Arabnya kan zalzala gitu kan. Kayak ada goncang kan lidah kita. Zalzala gitu. Yuzalzilu. Jadi namanya al-zalzalah. Lidah kita itu goncang gitu ya. Segitu satu. Masya Allah. Mungkin juga ya termasuk ini ya, kenapa Allah memilih bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Sebagai bahasa Al-Quran. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Saya Bambang nih, Insya Allah episode-episodenya akan lebih seru juga sih tentang kita mau naik level sih sebenarnya tentang bacaan Quran tuh kayak gimana sih baca Quran tuh. Memang Quran itu dibaca biasa aja kita berpahala, tapi kan esensi diturunkannya Al-Quran itu untuk bagaimana kita mentadaburi, mengamalkannya sedalam mungkin. Masya Allah. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz Bambang Ridho dan sahabat asli, alhamdulillah nanti insya Allah kita akan lanjutkan di episode-episode yang akan datang masih dalam serial The Miracle of Al-Quran bersama Ustaz kita Ustaz Bambang Ridho LC Hafizahullah Ta'ala. Baik sahabat asli, semoga yang sudah kita bahas sedikit ini bermanfaat dan kita mulai sedikit-sedikit kita mengamalkan baik aktivitas hari kita ataupun saat kita baca Al-Quran sehari-hari. Mulai kita baca terjemahnya, kemudian kita baca artinya dan kita sedikit-sedikit kita coba merenung dan mendalami setiap maknanya. Kira-kira itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lumat tasmaun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV